Tikus adalah arsitek yang sangat jenius, maka Umat belajarlah tikus, pada dia. ya, membuat rumah di bawah tanah, ya, dengan menggali tanah, ya. Sudadang tidak menyalahkan tikusnya karena beliau juga untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kita atasi dengan tidak membunuh, dengan cara menutupnya. Dengan cara menutupnya. Secara alami, hewan itu akan mempertahankan hidup, memanfaatkan alam. Memanfaatkan alam, ya. Maka bila tidak ada untuk tikus, ya, bila tidak ada tempat yang tidak permanen untuk menetap, maka dia akan mencari yang permanen, yaitu di bawah tanah, ya. Karena beliau itu hewan pengerat, ya, mampu menggali. Nah, kemudian kita bisa bayangkan, ya, gajah, macan, dan monyet, orangutan di Kalimantan dan di Sumatera sangat krisis lingkungan hidup, ya, di mana hutan-hutan ditebang untuk bekerja sama dengan oligarki, ya, oligarki dan penguasa pemerintah, ya, membabat hutan untuk ekonomi secara membabi buta. Itulah yang menjelaskan kenapa sudah 5 hari, ya, terjadi bencana banjir bandang karena longsor, ya, yang menewaskan sekitar 1000 lebih. Berikut yang hilang, ya, itu tewas dengan mengenaskan. Itulah saatnya kita lelaku Islam, ya, artinya berserah diri pada hukum semesta alam, ya, merawat kembali hutan-hutan berserta lingkungannya dengan jalan strategi kebudayaan, fokus di jalan kebudayaan, ya, sekaligus kenabian. Kebetulan sekarang ada reformasi polisi, ya, yang sebenarnya reformasi polisi itu telah dilakukan oleh Doro Jatun, ya, Doro Jatun di tubuh kepolisian setelah reformasi 98, dan sistem kurikulum reformasi kurikulum pendidikan nasional juga telah dilakukan sebenarnya, ya, yang digagas oleh teman-teman dari IKIP Jakarta, dan Sudadang turut merumuskan, ya. Jadi sekarang itu untuk ketahanan pangan, ketahanan budaya harus dikembalikan ke peradaban bangsa-bangsa Nusantara melalui masyarakat adat. Itulah garda terdepan, ya, menjaga bangsa-bangsa Nusantara. Baru saja ditutup guhanya, ya, rumah tikus. Berapa jam kemudian, sekitar 3 jam kemudian,
sudah terbangun kembali, yang dibuat oleh insinyur tikus Mickey Mouse. Sungguh jenius dan cepat dalam bekerja. Mirip seperti halnya para insinyur Romawi dan Yunani atau bangsa Persia. Luar biasa. Sekitar setengah meter mungkin ya. Cuma dikerjakan 3 jam oleh insinyur tikus. Luar biasa. Mengganti ini yang sudah ditutup, gua. Jadi manusia purba ketika hidup di gua-gua, kalau menurut tesisnya Charles Darwin, Mang Darwin, itu ada keterdekatan ketika terjadi evolusi. Fase tikus atau berang-berang ya, kemudian monyet ya, monyet juga arsitek yang baik, barulah manusia. Atau bisa juga yang disebut ada yang terputus missing link ya, teori Darwin itu, evolusi teori Darwin itu kemungkinan besar ya. Jadi 250.000 ya dalam perkembangannya, pas ketika fase orangutan, monyet, gorila, datanglah makhluk alien ya, yang tentu saja peradaban tinggi dari planet entah berantah ya. Kemudian itu monyet, orangutan, gorila di cloning ya. Jadi perpaduan antara, kalau sekarang mungkin dalam dunia tumbuhan bisa jadi okulasi maupun cangkok ya, okulasi atau cangkok di cloning ya. Jadi manusia pada dasarnya terjadi lompatan peradaban ya, itu gegara orang utan di cloning oleh makhluk alien. Cloningannya adalah makhluk alien juga. Mungkin yang disebut Tuhan adalah yang tidak mendarat ke bumi. Adapun yang disebut malaikat atau jin atau syaiton adalah yang mendarat di bumi ya, lalu memantau kehidupan perpaduan antara hasil cloning antara orang utan dengan makhluk alien. Itulah yang menjelaskan kenapa Yesus alaihissalam bergumam, alien, alien, maksabatani. Alien, alien, kenapa engkau tinggalkan aku, alien? Demikian ya telusuran kajian ilmiah Sudadang Merdesa terhadap umat tikus.
sebab kemarin malam hujan, insinyur tikus kemudian membangun hunian baru ya, yang dekat dengan kemarin yang sudah saya tutup dengan adonan semen pasir. Runtuh rupanya. Dalam waktu singkat membangun kembali. Demikian komunitas tikus ya. Beliau sangat berserah diri sama hukum alam. Begitu cepat, begitu huniannya runtuh, bangun kembali dalam hitungan jam. Salam Merdesa Art Space.